Pemirsa, Ketua KPK Firly Bahuri dengan leluasa bertemu dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di saat KPK sedang melakukan penyelidikan perkara di Kementan. Apakah tidak melanggar hukum pertemuan Firly Bahuri dengan SYL di Gor Bulu Tangkis di Jakarta Barat? Apakah bukti foto itu bisa membuat Firly dinonaktifkan dari KPK? Karena polisi pun juga sedang menyidik perkara tersebut. Kami akan membahasnya dengan mantan penyidik KPK yang sudah hadir di studio Metro TV malam hari ini, Praswat Nugraha. Mas Praswat, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, Mas Reno. Terima kasih sudah hadir. Saya penasaran, Mas, sebetulnya dari awal yang ingin saya tanyakan adalah informasi soal rencana pergerakan KPK ini sebetulnya serahasia apa dan siapa saja yang boleh mendapatkan atau mengakses informasi itu, Mas Praswat? Iya, sebenarnya kan kalau kita secara konstruktif ya, seluruh proses penanganan kasus yang ada di KPK ini ada proses penyelidikan, ada proses penyidikan. Artinya kalau kemudian hari ini kita lihat ada pertemuan antara si pimpinan KPK dan pihak berperkara itu jelas-jelas melanggar pasal 36. Makanya juga kemudian teman-teman dari Polda Metro sudah menjuntokan pasal persangkaan dalam sprindik itu pasal 36. Jelas pasal 36 itu tertuju kepada pimpinan KPK. Karena itu posisinya ya, menyatakan bahwa pimpinan KPK dilarang untuk bertemu langsung atau tidak langsung dengan pihak yang berperkara. Jadi tidak mungkin kemudian ada subjek hukum lain di luar pimpinan KPK dan pegawai KPK yang kemudian dikenakan tersangka atau persangkaan pasal menggunakan pasal 36. Itu dulu yang kita kunci. Bahwa peristiwa itu sudah terjadi dan terbukti terjadi, makanya prosesnya naik dari penyelidikan ke penyidikan. Sesuai dengan pasal 1 angka 1 KUHP sama angka 1 ayat 5 itu penyidikan itu mencari tersangkanya, sedangkan penyelidikan itu sudah terbukti lah ada peristiwanya. Jadi peristiwa pidananya menurut teman-teman Polda Metro itu sudah terbukti di penyelidikan. Ya, di penyelidikan. Maka kemudian ekspos perkara naiklah di proses penyidikan. Itu konstruksi berpikirnya seperti itu, Mas Reno. Nah, tapi kalau di perkara yang ditangani oleh KPK, setahu Anda ketika Anda masih menjadi penyidik KPK, informasi terkait dengan akan ada pergerakan KPK menyasar institusi A, institusi B, menyasar orang A, orang B, itu seharusnya sesakral apa, serahasia apa itu? Bisakah kemudian pihak-pihak lain mengetahui hal itu? Kalau itu malah sudah masuk ke tindak pidana juga ya, selain kalau itu membocorkan informasi, rahasia penyidikan. Berarti hanya internal KPK saja yang boleh tahu? Hanya boleh internal KPK saja yang boleh tahu. Apalagi kalau misalnya bentuknya penyelidikan tertutup, itu lebih parah lagi karena sempat kita dengar kemarin beberapa waktu lalu juga ada operasi sprint lidik, operasi tangkap tangan yang bocor. Betul. Itu tidak bisa disampaikan oleh ada beberapa teman-teman yang berpendapat bahwa kalau surat penyelidikan itu sifatnya tidak rahasia. Baik. Penyelidikan yang seperti apa? Kalau penyelidikannya operasi tangkap tangan, which is itu masih di dalam koridor penyelidikan, tapi sifatnya operasi tangkap tangan itu sangat-sangat rahasia. Gitu. Hanya boleh diketahui oleh internal KPK saja ya? Bukan internal KPK saja, hanya boleh diketahui oleh Satgas Penyidik dan Penyelidik OTT saja. Di luar itu tidak boleh? OTT-nya saja tidak boleh sama sekali. Mas Praswat, soal tadi sudah kita dengarkan bersama ya, ada informasi yang beredar bahwa diduga pimpinan KPK Firly Bahuri menerima atau dalam tanda kutip bukan menerima, diduga meminta atau dalam tanda kutip memeras begitu ya. Nah, menurut Anda bagaimana hal ini seorang figur pimpinan lembaga anti rasuah justru diduga melakukan tindakan rasuah? Ini yang sebenarnya sudah sejak lama ya, Mas Reno. Kalau misalnya kemudian kita flashback ke belakang, Pak Firly Bahuri sebenarnya bukan hanya kali ini saja terkena tanda kutip ada diduga lah, ada sangkutan perkara, pelanggaran kode etik dan lain-lain. Sejak Pak Firly sudah menjabat sebagai Deputi Penindakan, itu sudah ada proses pengawas internal, sudah ada dugaan pelanggaran kode etik berkali-kali, bahkan setelah jadi ketua KPK pun terkena kasus helikopter kemarin ya. Betul. Dan hari ini kemudian sudah terbukti, bahkan seluruh publik melihat adanya proses ini adalah fakta yang nggak bisa kita pungkiri lagi, bahwa ada peristiwa pertemuan antara pimpinan KPK dengan orang yang berperkara. Itu adalah fakta. Itu loh. Lalu kemudian kalau kita ngomongin hari ini, teman-teman Polda Metro Jaya juga sudah menggunakan pasal 36, itu sudah satu nafas tuh antara fakta peristiwa dengan unsur pasal yang digunakan. Lalu kemudian apa yang selanjutnya harus dilakukan? Berdasarkan pasal 32 ayat 2
Undang-Undang 19 2019, maka pimpinan KPK ketika menjadi tersangka atas kejahatan, maka dia harus nonaktif. Untuk kemudian berjalannya proses penyidikan baik di sisi KPK maupun di sisi teman-teman kepolisian bisa berjalan secara proper dan sangat bisa diukur ya transparansi dan akuntabelnya. Gitu. Baik. Gitu, Mas Reno. Mas Praspo tadi mengatakan sejak Pak Firly ini menjadi Deputi Penindakan, bahkan sudah ada beberapa hal yang terjadi di situ ya. Ini apakah peristiwa serupa dugaan pemerasan atau pembocoran dokumen yang mungkin beberapa waktu ke belakang kita pernah dengar itu terjadi, atau peristiwa apa yang Anda maksud? Pada saat itu ada pertemuan antara Pak Firly dengan seorang yang juga berperkara di lapangan tenis, Mas Reno. Pada saat beliau masih Deputi Penindakan. Penindakan. Jadi ini bukan peristiwa yang pertama sebenarnya, dan kontroversi Pak Firly ini memang sudah kita dari sisi internal pada saat itu bahkan sempat mengeluarkan satu surat mosi tidak percaya yang ditandatangani oleh hampir 1.000 lebih pegawai di seluruh KPK. Dari berapa pegawai itu? Dari sekitar 1.200-1.300 ya. Jadi memang kontroversinya Pak Firly ini memang bukan hal yang baru, Mas Reno. Nah, tapi pertanyaan kami adalah, termasuk pertanyaan teman-teman yang masih ada di KPK sampai hari ini, itu satu, mengapa kok sebegini banyaknya kontroversi, sebegini banyaknya dugaan pelanggaran, baik dari Dewas maupun dari siapapun itulah yang bisa melakukan penegakan hukum terhadap Pak Firly Bahuri, itu sampai saat ini tidak dilakukan penegakan hukum yang tegak lurus. Anda ingin coba katakan Pak Firly ini adalah figur yang licin dalam tanda kutip begitu? Itu mungkin bahasa medianya ya, bahasa teman-teman jurnalis, Mas Reno. Tapi kalau kami teman-teman penyidik itu pasti akan berpikir, pasti akan jelas lah bahwa ada gium yang selalu juga didengung-dengungkan oleh pimpinan KPK bahwa tegakkan hukum meski langit runtuh, tegakkan hukum meski langit runtuh dan lain-lain, itu rupanya hanya lip service saja selama ini, karena KPK sendiri itu gagap ketika dihadapkan dengan pelanggaran yang dilakukan, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinannya sendiri. Nah, ini kan menjadi suatu hal yang ironi ya atau menjadi sebuah pertanyaan di publik bisa saja ketika pimpinannya saja seperti yang Anda bilang sudah bermasalah, sudah berpolemik sejak sebelum menjadi ketua KPK, bahkan sejak menjadi Deputi Penindakan. Ini kan muncul suatu pertanyaan, akankah peristiwa atau kasus-kasus yang ditangani oleh KPK ini akan berlangsung secara objektif? Ini kan muncul pertanyaan begitu endingnya. Iya, jadi apa yang kemudian bisa menjamin bahwa peristiwa ini, tindakan-tindakan dilakukan oleh, misalnya terbukti bertemu dan lain-lain ini menjadi terbukti dan menjadi fakta persidangan, misalnya apa yang akan terjadi di teman-teman di bawah, itu yang saya pikirkan, Mas Ron. Apa yang terjadi di Deputi, apa yang akan terjadi di Direktorat, apa yang akan terjadi di teman-teman penyidik, penyelidik. Ini kan akan menjadi presiden yang sangat buruk sekali. Apa yang bisa menjamin bahwa kemudian tindakan dari pimpinan KPK ini tidak juga ditiru oleh teman-teman di level eselon 1, eselon 2 maupun teman-teman fungsional yang ada di KPK. Jika kemudian ini menjadi trickle down effect, tapi secara negatif, jadi contoh yang buruk kemudian diikuti oleh seluruh teman-teman KPK, mau kemana pemberantasan korupsi kita? Satu. Yang kedua, lalu yang sekarang menjadi tersangka yang faktanya benar-benar adalah koruptor, itu kan bisa berselancar di tengah polemik ini gitu loh. Lalu kemudian mereka teman-teman yang jelas-jelas teman-teman kami yang ada di dalam itu penyidik-penyidik yang berintegritas, tegak lurus dan betul-betul menjalankan hukum secara seterang-terangnya, seluruh-seluruhnya, lalu kemudian terkena efek negatifnya, seolah-olah dianggap bahwa tukang main perkara nih. Karena stigma ini itu bisa nanti jadi melebar untuk ke seluruh teman-teman yang ada di KPK. Sudah tidak lagi steril gitu lagi begitu ya. Yang orang-orang jujur, teman-teman saya, saudara-saudara saya, adik-adik saya di sana yang masih aktif sebagai penyelidik dan penyidik itu akan jadi korban stigma yang negatif dari masyarakat. Oke. Hari ini kita ikuti informasinya bahwa pihak Polda Metro Jaya sudah menaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Artinya polisi di situ sudah mengantongi alat bukti yang sudah cukup. Menurut Anda sebaiknya atau sudah terteropongkah
target yang akan menjadi tersangka dalam hal ini menurut Anda? Ya, menurut saya sudah jelas sekali, Mas Reno, kalau kita baca kembali di pasal 1 ayat 1 KUHP dan 1 ayat 5, pasal 1 ayat 5 KUHP itu jelas penyelidikan itu menemukan peristiwa, penyidikan itu menemukan tersangkanya. Jadi artinya per hari ini peristiwanya sudah ditemukan. Jadi peristiwa pidananya itu sudah terjadi. Itu loh. Oke. Jadi teman-teman Polda Metro ketika menempatkan pasal 36 artinya peristiwanya, pertemuannya itu, karena pasal 36 Undang-Undang KPK itu menyatakan bahwa adanya pertemuan secara langsung tidak langsung pimpinan dengan pihak yang berperkara, maka peristiwa itu sudah ditemukan, itu adalah fakta. Lalu kemudian beralihlah ke proses penyidikan mencari tersangkanya. Kalau tersangkanya kan kita sudah tahu sama tahu ya, di foto itu kan hanya ada 2 orang. Siapa dari kedua orang itu yang orang KPK? Karena pasal 36 itu diperuntukkan untuk orang KPK, Mas Reno. Oke, karena di Undang-Undang untuk KPK pimpinan ya? KPK dan pegawai KPK, bukan untuk masyarakat umum, pasal 36. Gitu loh. Dan di foto itu ada siapa orang KPK-nya? Oke. Kan cuma 1 orang KPK di foto itu. Karena tidak berani sebut namanya. Oke, baik. Berarti kita sudah bisa meneropong siapa begitu ya? Oke. Pak Firly, begitu maksudnya ya? Ya. Oke, baik. Karena cuma hanya ada Firly Bahuri di foto itu. Oke. Foto antara Firly Bahuri dan Syahrul Yassin Limpo ya. Dan di Undang-Undang KPK pasal 36 itu hanya menyasar pimpinan KPK dan pegawai KPK. Oke, dan di foto ini jelas sekali lagi ada Pak Firly Bahuri. Ya. Baik, ketika Anda sudah mengatakan kemungkinan besar ya potensinya ada mengarah ke sana begitu. Tapi di sisi lain tadi Anda di awal saya masih ingat Anda mengatakan bahwa selama ini licin begitu kalau bahasa media ya, bahasa jurnalisnya adalah licin begitu yang tadi Anda katakan. Nah, ketika dalam case ini Anda yakin Pak Firly akan masuk dalam jeratan kasus hukum ini atau lagi-lagi lepas lagi? Ini yang harus dibuktikan sebenarnya, baik dari sisi KPK melalui proses penyidikan yang ada kepada Syahrul Yassin Limpo. Ini kan gini kan, logika kan KPK sedang melakukan proses penyidikan atas terduga korupsi, praktek korupsi yang ada di Kementerian Pertanian. Lalu di dalam proses penyidikan ini lahirlah ada dugaan kejahatan. Di dalam kejahatan itu lahir kejahatan baru nih, Mas Reno. Jadi derivatif nih kejahatannya. Dalam proses penyidikannya lalu ada kejahatan baru, pemerasan. Dibuktikan pakai pasal 36 dulu kan? Ya. Bertemu secara langsung tidak langsung, lalu di dalam pertemuan itu ada kronologis, ada narasi, ada saksi, ada narasi uang, ada saksi-saksi yang menyatakan, bahkan si penjaga lapangan bulu tangkisnya juga sudah memberikan kesaksian. Ya, jadi ini konstruksinya kan sudah hampir lengkap ya. Publik ini menguji kredibilitas 2 lembaga penegak hukum yang paling kita menjadi andalan di Republik ini ya pastinya. Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dua lembaga penegak hukum ini harus membuktikan bahwa mereka bekerja secara profesional, berintegritas dan tegak lurus. Itu yang harus dibuktikan kepada publik. Jadi ini bukan lagi harapan, tapi ada unsur, ada prinsip dasar di dalam hukum pidana yang menyatakan siapa yang mendalilkan itu yang wajib membuktikan. Lalu buktikanlah mereka yang katanya berintegritas, mereka teman-teman penegak hukum kita yang berintegritas, profesional, yang proper gitu ya dan lain-lain, itu wajib membuktikan bahwa penegakan hukum dan proses rangkaian 2 tindak pidana ini yang saling berkaitan satu sama lain itu bisa ditegakkan dengan setegak-tegaknya. Tapi saya berpikiran begini kan bisa saja ada ruang untuk berkilah begitu. Oh enggak kok saya ketemu enggak ngomong soal ini, soal itu, tidak ngomong soal itu begitu ya. Saya tidak juga ada permintaan uang dengan nominal sekian-sekian. Ini bisa menjadi celah juga yang muncul sehingga akan menyulitkan proses penyidikan, penetapan tersangka dan seterusnya. Ya. Tapi di 184 kan dijelaskan Pak di dalam KUHP bahwa ada bukti petunjuk yang harus bercerita dan berbunyi itu. Jadi pertemuan itu dibuktikan melalui foto, melalui misalnya ada kesaksian dari si penjaga lapangan badminton dan lain-lain. Konten materinya itu harus dibuktikan dan diceritakan oleh orang yang menghadiri pertemuan itu. Dan saya
terakhir saya baca kalau nggak salah sudah 3 kali ya Pak Syahrul Yassin Limpo diperiksa di Polda Metro. Semoga saja Pak Syahrul Yassin Limpo bisa menyampaikan keterangan yang sebenar-benarnya. Sebenarnya itu pertemuan dalam rangka apa. Lalu kemudian ada supir, ajudan, dan lain-lain. Itu juga sudah menyampaikan keterangannya. Itu juga menjelaskan seterang-terangnya, Mas Reno. Ya. Jadi dalam proses pembuktian hukum pidana itu satu saksi bukan saksi. Betul. Jadi ini yang kemudian kalau dan kesaksian si tersangka tidak menjadi satu bahan pertimbangan yang menjadi penting lagi kalau proses penyidikan yang dilakukan dengan benar, maka sangkalan apapun dari orang yang menjadi calon tersangka itu menjadi tidak penting bagi kami para penyidik. Mas, saya mau tanya dulu sebelum kita tutup dialog ini. Anda masih di KPK masih punya teman yang masih aktif di sana? Oh ya Pak, pasti ya? Mas. Baik. Karena kan saya 15 tahun. Oke, baik. Nah, saya mau kita coba lihat runtut ada beberapa kasus etik sebetulnya yang sudah dikantongi oleh Pak Firly Bahuri. Yang pertama soal penggunaan helikopter perusahaan swasta. Kemudian konflik kepentingan di balik pemberian penghargaan terhadap istrinya. Kemudian ada SMS blast yang tidak berhubungan dengan tanggung jawab sebagai Ketua KPK. Pemberhentian Brigjen Endar hingga kebocoran dokumen hasil penyelidikan di Kementerian SDM. Ya. Mas Praswat, bagaimana suasana di dalam internal KPK ketika melihat ini semua? Apakah masih ada trust kepada Pak Firly? Kalau trust saya bisa katakan bahwa sejak kemudian peristiwa TWK ya Mas ya, itu memang sudah hampir seluruh kami semua kehilangan trust karena pada saat itu ini kita agak ini ke belakang flashback mundur dikit lah. Ya. Waktu itu kan pimpinan saat itu berjanji dan lain-lain bahwa ini adalah perintah undang-undang dan lain. Tapi kan kenyataannya bahwa kemudian kami dilakukan tes wawasan kebangsaan lalu ditanyain dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk di akal, pilih mana Al-Qur'an atau Pancasila dan lain-lain. Itu sudah menjadi apa ya? Sudah runtuhlah kepercayaan teman-teman pegawai kepada pimpinan pada saat itu. Nah, sehingga kemudian kalau hari ini kita tanya apakah hal ini justru malah twistnya itu saya tuh khawatir teman-teman tuh sudah tidak lagi percaya bahwa KPK itu bisa berjalan dengan tegak lurus dengan berintegritas kalau kemudian pimpinannya aja sudah melanggar kode etik berkali-kali ya Mas Reno. Itu yang paling parah itu kelihatannya. Ini yang paling parah dan keruntuhan moral itu menjadi satu satu tanda bahaya bagi pemberantasan korupsi. Ya. Ini yang konsekuensi ininya buruknya bahwa runtuhnya moral para pejuang anti korupsi yang ada di KPK sekarang. Itu yang paling kita takutkan. Kalau moralnya sudah runtuh, apapun yang dilakukan sudah aktivisme aja jadi. Baik, kita nantikan bagaimana perjalanan kasus ini dan semoga apa yang menjadi ketakutan dari Mas Praswat ini tidak terjadi ya. Mas Praswat Nugraha, mantan penyidik KPK, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.